Salam kakak-kakak semua, para pelayan anak dimanapun saudara-saudara berada. Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program bersama GKB GKI TV dengan Bina Warga yang didukung oleh para pegiat anak dari berbagai lembaga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan kita, terutama bahan ajar, yang akan kita sampaikan kepada anak-anak berbasis pada kisah-kisah Alkitab, dari seluruh tokoh-tokoh maupun juga peristiwa-peristiwa, perumpamaan, dan lainnya, sehingga anak-anak mengenal siapa Tuhan. Semua ide yang disampaikan pada acara ini berdasarkan pada pertemuan video conference yang memungkinkan kita menjalin relasi dengan adik-adik yang kita layani. Pada edisi kali ini, kita akan membahas bahan Alkitab dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan tema Gembala yang Baik. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ada waktu untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami sehingga kami boleh menemukan apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada anak-anak dan juga kami terbekali dengan ide-ide yang baik untuk menyampaikannya. Kami siap ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kakak-kakak yang boleh menjadi narasumber kita, baik dalam penggalian bahan Alkitab, maupun juga ide-ide di semua kelas Batita Balita, kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD, dan kelas besar 4 sampai dengan 6 SD yang sudah bersama-sama dengan kita. Kita akan mengawali bagian yang pertama untuk menggali pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Santi. Silakan Pendeta Santi. Mari kakak-kakak dimanapun berada yang saat ini bersiap untuk mempersiapkan bahan ajar dengan tema Gembala yang Baik dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya baca untuk kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema bahan ajar yang hendak kita siapkan adalah Gembala yang Baik. Kehadiran gembala mengandaikan kehadiran domba. Karena itu, sebelum kita melihat peran gembala, kita mau mengetahui karakter hewan yang bernama domba. Domba adalah salah satu jenis hewan yang rentan, karena itu ia mudah dijadikan sasaran hewan pemangsa lain. Terlebih ketika domba itu tidak sedang bersama dengan kawanannya. Karena itu, domba membutuhkan pemimpin sehingga domba dapat terlindungi dan memiliki tujuan karena ada pemimpin yang dapat melindungi dan dapat diikutinya. Domba tidak mempunyai pertahanan yang bagus ya, yang kokoh ketika ada bahaya dari pemangsa yang siap akan menerjangnya, terkecuali saat ia bersama dengan kawanannya. Domba yang sangat rentan dimangsa ketika tidak bersama kawanannya. Bahkan saat merumput pun, domba harus bersama dengan kawanannya agar domba tidak merasa cemas. Ketika domba mendapati dia tidak sedang bersama kawanannya, domba-domba itu akan mengalami kepanikan. Umat Tuhan digambarkan seperti domba yang datang dari komunitas yang rapuh. Umat Tuhan itu terserak dan menjadi mangsa dari mereka yang hendak menghancurkan umat Tuhan. Mazmur 23 ini yang tadi kita baca, berisi tentang jaminan
bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, bahwa Tuhan memimpin mereka seperti gembala. Saya mau baca Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dan Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan yang gambarkan seperti gembala itu menyelamatkan mereka yang terserak dan membawa mereka kembali pulang ke tanah mereka seperti yang dituliskan dalam Yehezkiel pasal 34. Saya baca Yehezkiel pasal 34 ayat 11. Seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, itu gambaran peran gembala yang sedemikian besar, sedemikian kuat. Dan peranan gembala itu dibidikkan seperti itulah ya, Tuhan Allah bersama dengan umat. Penulis teks pada Mazmur pasal 23 yang awal tadi kita baca, berbicara kepada umat, kepada komunitas yang berjalan melewati lembah kekelaman. Ketika mereka berjalan melewati lembah kekelaman, mereka mengalami tersandung. Mereka mengalami gemetar. Namun, keadaan itu tidak terjadi terus-menerus karena ada Tuhan yang memberikan kepada mereka kelepasan. Seperti apa gambaran kegentaran, gambaran kehidupan yang melewati lembah kekelaman itu seperti apa? Kakak-kakak bisa membaca Mazmur pasal 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi pemazmur mengatakan itu di awal, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi itu seruan pemazmur mengalami fase hidup ya yang sangat memberikan, sehingga dia berkata kepada Tuhan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan seterusnya, lalu kemudian di pasal 23, ia menyadari kehadiran Tuhan, ya, yang menuntunnya seperti gembala yang baik itu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tujuan setiap kelas dengan tema gembala yang baik, tujuan kelas batita dan balita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tadi saya sudah baca ya, kutip beberapa teks gambaran gembala yang baik itu. Dan untuk usia batita dan balita diceritakanlah, disampaikan kepada mereka seperti apa ya peran Tuhan kepada anak-anak itu. Lalu kelas kecil, anak percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan pemeliharanya. Jadi penolong dan pemeliharanya. Jadi peran gembala itu penolong dan pemelihara, yaitu Tuhan. Kelas besar, anak percaya
bahwa Tuhan adalah penolong dan pemeliharanya. Jadi tujuan kelas kecil dan kelas besar sama, anak percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan pemeliharanya, bisa berangkat dari pengalaman hidup mereka, mengalami kesusahan, kesulitan begitu ya, lalu kemudian mereka diajak untuk melihat, untuk menyadari peran Tuhan hadir untuk menolong dan memelihara mereka bukan saja sebagai individu-individu ya, tetapi sebagai umat Tuhan. Begitu. Begitu, Kak Hendra. Makasih Pendeta Santi untuk penggalian firman Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang ada di Mazmur 23 ini, kita mendapatkan ilustrasi yang nampaknya terasa mudah untuk kita hayati, yaitu gembala. Tapi bagi konteks anak-anak ini nggak mudah ya, karena udah jarang ngelihat gembala ya, udah jarang ngelihat domba. Nah, akan menarik. Lihat domba sama kerbau aja belum tentu nih anak-anak sekarang nih. Pernah nggak mereka lihat kerbau mandi? Lihatnya traktor ya di gembalain gitu. Nah, kita akan mencari menemukan ide bagaimana menyampaikannya nanti setelah kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan hari ini kita membahas firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 pada tema gembala yang baik. Nah, kita sudah mendengarkan beberapa pesan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, tadi disampaikan oleh Pendeta Santi, dan kali ini kita akan mendengarkan ide-ide apa nih yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan pada kelas-kelas yang tersedia. Kita akan membahas dahulu di kelas Batita Balita. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Kak Esther dari GKI Kepaduri. Beliau expert di dalam dunia pendidikan juga, dan ada banyak sekali hal-hal yang kakak-kakak bisa nikmati, ide-ide kreatif di program GKGIKU yang ada begitu banyak hal-hal menarik untuk aktivitas sekolah minggu. Langsung saja Kak Esther, silahkan. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi. Salam jumpa kembali dengan rekan-rekan, kakak-kakak sekalian, guru-guru sekolah minggu, secara khusus guru-guru sekolah minggu yang mengajar kelas balita dan batita. Nah, tujuan pembelajaran di kelas batita dan balita ini adalah seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Kak Santi, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, tantangannya apa nih bagi kita guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak kelas batita dan balita? Tantangannya adalah bagaimana anak-anak kita, anak-anak balita dan batita ini dapat diajak untuk mengetahui cerita Alkitab yang kali ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik, cerita Alkitab melalui berbagai macam indera. Nah, ini tantangannya supaya anak-anak bisa terus mendapatkan, kita mendapat perhatian dari anak-anak secara penuh, yaitu melalui mengajak anak-anak mengeksplor indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, bergerak, mengecap, dan berbagai macam. Semakin banyak indera yang kita bisa guide,
semakin anak-anak bisa ditolong untuk memberi perhatian. Ya. Untuk pembukaan saya mengusulkan ada video yang kakak bisa pakai. Video ini adalah video game. Jadi pembukaan ini kita pakai untuk mengajak anak-anak fokus dulu nih, ya. Dan untuk itu saya mengusulkan untuk menggunakan game. Gamenya ini adalah game tebak gambar, kakak-kakak. Videonya sudah dibantu dibuatkan, kakak-kakak bisa ambil nanti di deskripsi. Ini bisa dimulai, ini ada gambarnya, kita bisa klik gini, wah, ayo gambar apa ya? Ada matanya, wah telinganya beda ya sama kita. Anak-anak diajak mengeksplor secara detail ya. Ada hidungnya sama nggak sama hidung kakak? Wah, beda ternyata matanya, telinganya juga beda ya. Nah, ini apa ya? Sepertinya ini bukan orang. Apa yo? Ada yang bisa tebak? Ini adalah binatang. Kita lanjutkan lagi. Wah, sebelum selesai, kalau ada yang sudah bisa tebak, kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang belum bisa tebak, kita kasih clue-cluenya. Suaranya be, ya, diberikan suaranya supaya anak-anak ditolong untuk menebak. Kalau misalnya belum tahu juga, nggak apa-apa karena anak-anak sekarang susah ya untuk ke kebun binatang. Nah, adik-adik, ini namanya domba. Domba itu bunyinya be, ya. Ayo kita sama-sama kemudian ajak anak-anak untuk mengucapkan suara, mengeluarkan suara binatang domba, ya. Be, ya. Kemudian kakak juga ada satu lagi nih, tebak. Kalau domba ini biasanya dijaga, dipelihara oleh seorang yang, coba kita lihat ya, tebak nih, ada yang bisa tebak enggak? Siapa sih yang menjaga domba-domba ini, kasih makan, diajak ke padang rumput? Wah, coba, wah, ini sepertinya binatang atau manusia nih? Sepertinya ini binatang ya. Binatang, sorry. Sepertinya ini manusia ya, kakak tadi salah. Bukan binatang, ini manusia. Coba tebak. Hah? Siapakah ini ya? Ada yang bisa tebak? Wah, dia bawa apa ini? Dia bawa tongkat. Nah, yang memelihara domba-domba ini disebut sebagai gembala. Ayo adik-adik semua sebut namanya gembala ya. Diajak anak-anak untuk terlibat. Gembala ya. Nah, apa sih gembala ini, ngapain aja? Nah, gembala ini membawa domba yang tadi. Domba yang tadi kemana nih? Coba kita perhatikan. Kemana ini? Wah, domba ini makannya apa? Burger? Bukan. Nasi? Bukan. Roti? Bukan. Domba ini makannya apa? Adik-adik nih yang hijau-hijau, ayo. Ya, adik-adik menjawab ya. Rumput. Iya. Domba ini makannya rumput. Jadi gembala mengajak domba ini ke padang rumput yang hijau, bukan yang kering, tapi yang hijau. Kalau yang kering dombanya nggak suka. Mereka suka rumput-rumput yang segar. Wah, dimakan, nyam nyam nyam. Ayo, siapa yang adik-adik mau? Coba kita, ayo
peragakan kalau domba-domba makan rumput, nyam nyam nyam. Ayo boleh berbunyi, ayo sampai berbunyi, nyam 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 nyam. Wah, enak ya rumputnya ya. Ya ini adalah pembukaannya. Masuk kepada setelah kita memperkenalkan domba dan gembala, kita masuk ke dalam cerita. Nah, ceritanya ini kita pakai saya mengusulkan ide menggunakan metode role play. Untuk itu ada virtual background yang mungkin kakak-kakak bisa pakai. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk menjadi domba dan menjadi gembala. Nah, saya menganjurkan kita memilih 2 atau 3 anak yang menjadi gembala. Kemudian ada anak-anak yang lainnya menjadi domba. Nah, untuk proses cerita ada baiknya di awal sehari sebelumnya kalau kakak-kakak bisa punya WhatsApp group dengan kelasnya, ada baiknya mereka disiapkan untuk menyiapkan makanan, snack dan minuman untuk cerita ya. Jadi sebelum sekolah minggu udah siap belum makanannya dan minumannya ya, boleh makanan apa aja, boleh minuman apa aja disiapkan. Nah, ini juga menolong anak-anak untuk menjadi antusias, ada apa ya, mau cerita apa ya, kok ada makanan dan minuman gitu. Nah, kemudian di sini kita mulai masuk kepada cerita Alkitab, tetapi masih berkaitan dengan domba dan gembala. Supaya anak-anak merasakan domba itu seperti apa sih, lalu gembala itu seperti apa. Karena seperti yang tadi Kak Santi katakan, memang ini agak sulit untuk anak-anak balita dan batita. Nah, adik-adik, mari kita jadi siapa tadi yang jadi gembalanya? Dipilihlah 3 orang yang menjadi gembala, kemudian yang lain menjadi domba. Nah, tadi seperti kakak tadi katakan kan, ayo gembala tugasnya apa? Mengajak ke padang rumput yang hijau ya. Ayo domba-dombanya tuh pada lapar. Kalau pada lapar disuruh apa? Ayo suruh makan, ayo kita makan. Nah, tadi makanan yang sudah disiapkan boleh dimakan, dan gembala nggak boleh makan dulu ya. Yang gembala tadi nggak boleh makan. Gembala ayo cari, lihat siapa temennya yang belum makan, ayo disuruh makan. Nah, mereka disuruh perhatikan. Setelah makan, lalu setelah makan, domba-domba perlu minum. Ayo gembala-gembala ajak domba-domba untuk minum. Nah, kemudian kita minum. Sekali lagi diingatkan, gembala-gembala jangan minum ya. Lihat, benar-benar lihat domba-dombanya semua sudah minum belum? Wah, setelah kenyang domba-domba boleh istirahat. Nah, ketika domba-domba sudah kenyang, sudah segar, gembala-gembala boleh istirahat. Nah, sekarang gembala-gembala nih boleh makan. Lagi di tengah-tengah makan, boleh juga minum, boleh di tengah-tengah makan minum. Lihat, ada domba yang hilang tuh. Nah, mungkin untuk awalnya ajak kakak-kakak sekolah minggu yang menjadi domba, tiba-tiba begini nggak ada. Coba lihat gembala lihat. Siapa tuh domba? Domba mana tuh yang nggak ada ya? Loh, ini hilang. Kemana? Ayo kita cari. Ayo cari. Kemana? Nah, mana domba? Ada domba yang hilang. Nah, mungkin ada adik-adik juga yang ikutan hilang. Mana yang hilang? Ayo cari. Cari sampai dapat. Wah.
Wah, udah ketemu ya, udah ketemu semua. Ayo, domba-domba udah ketemu. Ayo kita berjalan lagi, ajak domba-dombanya berjalan ya, digiring. Nah, gembala kasih aba-aba ya. Kalau tangan pakai tangan supaya domba-dombanya patuh ya. Kanan berarti dombanya harus ke kanan ke sini ya. Kalau pakai yang kiri berarti harus ke sini. Ya, ayo. Kanan. Ayo ikutin. Ayo semua domba-domba harus patuh ya sama gembala. Iya. Wah, ini domba-dombanya semuanya patuh ya sama gembala. Gembala mengajak supaya domba-dombanya tidak tersesat. Tapi ada kalanya juga ada binatang-binatang yang mau menerkam domba. Waduh, kalau kayak gitu gimana? Gembala harus pasang aksi. Wih, ayo semua kalau ada binatang buas, ayo binatang buas semuanya. Gembala-gembala ayo. Domba-domba, mbe, kasih tahu ya. Domba-domba, mbe, ayo bunyi. Domba-domba bunyi, mbe. Gembala kasih begini, ayo. Wah. Ada gembala, domba-domba senang deh ya. Nah itu cerita. Nah kita langsung masuk ke video yang berikutnya. Ini juga masuk ke penutup. Jadi ada 2 video yang kakak-kakak bisa pakai yang sudah saya bantu saya siapkan. Kakak-kakak bisa langsung ambil di linknya. Nah karena tadi domba dan gembala ini kurang sulit untuk relate-nya kehidupan anak-anak. Anak-anak diajak untuk, nah tadi gembala memelihara domba. Adik-adik juga ada nggak yang memelihara binatang? Adakah yang memelihara ini apa ini? Anjing. Ada yang memelihara ini? Meow. Wah, bunyinya apa? Ada juga yang memelihara ini? Ikan ya. Nah, ada yang memelihara anjing, guk, guk, guk. Ada yang memelihara miau. Ada yang memelihara ikan. Kalian juga pasti membuat anjing, kucing, peliharaan yang macam-macam itu untuk nyaman, happy, senang. Sama seperti tadi gembala membuat domba-dombanya itu happy, gembira, tenang, nyaman ya. Nah, di Alkitab kita kasih tahu Alkitab. Di Alkitab siapa sih gembala kita? Kakak-kakak bisa baca di Alkitab. Ternyata gembala kita adalah Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Apa adik-adik? Adik-adik ayo sebutkan. Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau kelas kita ini lebih banyak batita, saya sarankan kita stop di sini. Mengajak anak-anak untuk menyebutkan siapa gembalaku, gembalamu, sebutkan namanya. Siapa gembalanya Stacy? Tuhan. Siapa gembalanya Windy? Tuhan. Semuanya menyebutkan Tuhan adalah gembalaku. Ada di Mazmur 23 ayat 1. Itu sebagai ayat hafalan yang simpel. Tapi kalau di kelasnya itu lebih banyak, itu kalau banyaknya batita ya, kalau lebih banyak balita, kakak-kakak bisa dilanjut ini. Benar nggak sih Tuhan itu adalah gembalaku? Emang Tuhan kasih apa sama kita? Tuhan kasih makanan. Tuhan menolong, menyertai papa mama sehingga kita bisa punya makanan. Ayo apalagi itu kalau kelas balita ya, anak-anak 5 tahun udah mungkin diajak. Oh
ada pakaian yang enak, ada rumah. Nah, untuk ayat Alkitab penutupnya bisa lebih diperpanjang untuk anak yang balita. Tuhan adalah gembalaku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, anak-anak menyebutkan ini tergantung semuanya di kelas kakak-kakak. Kakak bisa berhenti pada Tuhan adalah gembalaku, atau bisa lanjut sampai Tuhan adalah gembalaku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yaitu usulan untuk kelas balita Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih. Terima kasih Kak Esther. Aduh, seru banget ya. Saya ngikutin aja jadi pengen ikut kelasnya nih. Seru-seru ya. Ada banyak aktivitas, melibatkan semua indera ya. Itu penting banget ya Kak Esther ya, untuk anak-anak batita balita, inderanya harus diberikan ruang untuk mengekspresikannya. Saya ingat dengan Ki Hajar Dewantara punya satu sistem pendidikan untuk taman kanak-kanaknya dengan nama Taman Indria, itu karena menekankan indera. Dan di ide-idenya Kak Esther tadi banyak banget nih ya, dari suara, dari aktivitas, ya banyak banget ya. Nah kakak-kakak, ini ide dari kelas batita balita. Bagaimana dengan kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD? Nanti kita akan mendengarkan ide-ide dari kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan tema Gembala yang Baik. Sudah ada ide untuk kelas batita balita, dan kita akan mendengarkan ide penyampaian bahan ini untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Kak Windy, calon pendeta dari GKI Kapring Polri, dan pasti ada banyak ide menarik nih. Silakan Kak Windy. Ya, halo kakak-kakak semua. Thank you juga buat Kak Hendra, juga Pendeta Santi. Juga thank you juga buat Kak Esther, ceritanya sangat seru sekali seperti yang dibilang oleh Kak Hendra, jadi kita juga semangat. Hari ini kita juga akan, saya membagikan bercerita untuk adik-adik di kelas kecil, itu berarti untuk adik-adik di kelas 1 sampai 3 SD, atau dengan usia 6 sampai 8 atau 9 tahun. Bacaan kita tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pendeta Santi, itu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, di mana digambarkan bahwa pemazmur itu menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Lalu kalau kita lihat memang pada waktu itu gembala adalah sebuah profesi. Jadi gembala ini adalah sebuah profesi yang memang sangat penting pada masa Israel kuno waktu itu. Karena dalam perjanjian lama ini gembala dipandang sebagai tugas yang sangat mulia karena mereka punya tanggung jawab yang besar. Mereka harus menjaga domba-domba, memastikan dombanya itu sehat, dombanya tidak bercacat, dombanya tidak bercela. Karena kan domba juga digunakan dalam berbagai ritual keagamaan. Oleh sebab itu mereka punya tanggung jawab dan tugas yang sangat besar. Nah, lalu kemudian di Mazmur 23 juga diungkapkan bahwa pemazmur ini percaya bahwa Tuhan
akan menolong dan memelihara hidupnya seperti layaknya gembala memelihara kehidupan para dombanya. Lalu untuk tujuan dari bercerita, saya pertama mau mengajak anak-anak mengetahui gembala sebelum mereka sampai pada tahap percaya, maka mereka perlu tahu, paham dulu baru mereka bisa percaya. Jadi yang pertama adalah anak-anak perlu paham, perlu tahu apa itu gembala. Karena seperti tadi disampaikan, untuk anak-anak di usia sekarang ini, di masa sekarang ini, gembala ini menjadi sesuatu yang sangat asing. Kalau bagi kakak-kakak semua, mungkin profesi gembala itu cukup terbayang, apalagi kalau kita suka sekali lagu Anak Gembala yang dipopulerkan oleh Tasya. Nah, kita masih menikmati tuh lagu-lagu demikian. Tapi anak-anak zaman sekarang, kayaknya lagu itu udah jarang sekali gitu didengar. Maka kita perlu mengajak mereka untuk mengetahui apa itu gembala, lalu juga memahami bagaimana memaknai Tuhan sebagai gembala, dan setelah itu mereka percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan pemeliharanya seperti gembala. Nah, lalu pada penyampaian cerita kali ini, saya mengundang kakak-kakak untuk menggunakan dua metode menyampaikan cerita. Pertama, kita menggunakan gambar seperti biasa, lalu yang kedua kita ada panggil narasumber. Jadi ini perlu effort dan persiapan yang cukup baik nih, gimana cara manggil narasumber yang adalah gembala. Nah, saya masuk ke metode bercerita yang pertama. Di metode bercerita yang pertama, kita akan bercerita dengan menggunakan gambar. Nah, pada pembukaan, tadi ya, kalau kita lihat bahwa gembala adalah sebuah profesi, maka di bagian pembukaan kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat ada banyak profesi di dunia ini. Jadi lalu kita bisa menampilkan beberapa perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh profesi-profesi tersebut. Lalu ini pembukaannya dalam sifat games. Jadi kita bisa mengajak anak-anak bermain games. Saya memberikan beberapa contoh yang bisa kita gunakan bersama. Contoh yang pertama, nah, coba ditebak profesi yang dari sebelah sini. Baju hitam dengan topi hitam, siapakah dia? Pilot. 100 buat Kak Hendra. Dia adalah seorang pilot. Lanjut. Ini pakai jas warna agak hijau, lalu bajunya agak coklat-coklat, topi putih. Siapakah dia? Pak Satpam. Pak Satpam. Polisi. Siapa? Polisi. Lantas ya, polisi lalu lintas. Iya, betul, Pendeta Santi. Nah, polisi lalu lintas. Jadi, sebenarnya ini adalah permainan yang cukup biasa kakak-kakak. Kalau anak-anak di usia kelas kecil 1-3 SD itu senang sekali main yang namanya flashcard. Kalau kita di kelas biasa onsite kan kita bisa tunjukkan flashcard-nya. Ini siapa gitu, nanti tebak. Kalau ini kan kita karena online ya tunjukkan saja gambar-gambar yang bersifat flashcard dan menunjukkan berbagai macam profesi. Lalu ada juga ini masinis. Lalu ada juga yang terakhir, ini siapa? Pemadam kebakaran. Nah, ini saya juga tampilkan ada beberapa. Jadi ini ada koki, ini ada tukang jamu, ini ada jurnalis, ini ada pramugari yang suka ada di pesawat kalau adik-adik lihat. Nah, ada banyak gambar-gambar yang bisa kakak-kakak gunakan. Saya tumpuk di satu slide supaya nanti kalau misalnya kakak-kakak gunakan itu bisa dipisah-pisah. Ini ada banyak gambar yang bisa digunakan. Nah, lalu kemudian setelah mencari dia profesi apa, kita masuk pada games yang kedua, yaitu mencocokkan. Nah, ayo kita tebak kira-kira ini perlengkapannya siapa dan di tempat siapa dia bekerja nih, di rumah sakit. Biasanya siapa yang bekerja di rumah sakit, punya perlengkapan suntikan, tas yang putih, jas putih. Nah, kita ajak anak-anak untuk menganalisis, menebak, ini punyanya siapa ya? Nah, yang jelas pasti itu punyanya Bapak dokter, bukan punyanya Bapak polisi. Lalu kemudian, nah kita juga masuk kepada tebakan yang kedua, punya jaring,
di atas kapal, punya alat pancing, lalu berhubungan dengan ikan. Siapakah dia? Nelayan. Betul sekali, dia adalah nelayan. Nah, kita masuk pada slide. Jadi kakak-kakak bebas mau menampilkan berapa tebakan. Ya, jangan banyak-banyak, nanti terlalu menguras tenaga dan menguras durasi cerita. Tapi ini bisa dijadikan pengantar sebelum kita masuk pada tebakan yang terakhir. Nah, dia bawa tongkat, dia biasanya ada di pegunungan, di padang, berhubungan dengan domba. Siapakah dia? Nah, ini mungkin beberapa akan bisa menjawab, beberapa juga akan mengalami kesulitan karena tadi gembala itu bukan profesi yang umum dan diketahui oleh anak-anak. Nah, lalu kemudian kita kasih tahu bahwa ini adalah gembala. Nah, jadi games tebakan yang terakhir ini bisa dijadikan sebagai sebuah pengantar sebelum kita masuk ke dalam cerita. Lalu kita masuk ke dalam cerita menjelaskan mengenai gembala, lalu dilanjutkan dengan mengajak anak untuk memahami bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, lanjut kepada gembala, bertanya kepada anak-anak, gembala, emang gembala itu apa sih menurut adik-adik? Kita tanya juga pendapat mereka, tadi kan dia berhubungan dengan domba. Apakah betul gembala itu menjaga domba? Nah, ternyata adik-adik profesi gembala itu adalah profesi yang terkenal hebat karena mereka memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat besar. Kenapa ya? Nah, bayangkan saja, mereka harus menjaga domba-domba yang sangat banyak ini. Mereka harus melihat domba-dombanya, apakah ada berkurang 1, 2, atau 3. Nah, memang kakak-kakak agak lumayan transisi di kelas kecil ini ketika kita menjelaskan kepada anak-anak. Kalau misalnya tadi di kelas batita-balita, ini kita udah bisa nih pakai gambar-gambar yang sifatnya animasi. Cuman di kelas 1-3 kita bisa gabung antara yang animasi dengan yang real. Apalagi kalau kelas besar itu pasti ya, apalagi kelas besar terus para remaja itu kalau kita ngajar harus gambar yang supaya real agar mereka juga lihat kehidupan nyatanya seperti apa. Nah, jadi kita agak lumayan effort usaha untuk mencari gambar-gambar yang real yang bisa menggambarkannya. Jadi tugas gembala tadi dia harus menjaga. Pada pagi hari ketika pagi hari tiba, mereka harus keluar membawa domba-domba keluar kandang untuk mencari rumput agar bisa dimakan. Lalu kemudian pada siang hari mereka harus menjaga domba-dombanya saat makan, dan ketika mereka makan ini mereka berpencar adik-adik. Ada juga berkelompok, tapi berpencarnya tidak terlalu jauh loh, tapi memang akan ada domba yang nakal, yang perginya lumayan jauh, tapi gembala harus melihat supaya domba itu tetap di dalam jangkauan matanya. Lalu kemudian pada sore hari, ini gembala tugas lagi nih, bawa lagi masuk domba-dombanya kembali ke kandang. Harus dilihat pas pulang, ada jumlahnya pas nggak ya, ada yang kurang nggak ya, nah kira-kira demikian. Lalu kita bisa melihat, kelihatannya mudah ya jadi gembala, tapi gimana nih kalau ada binatang buas? Nah, gembala punya sebuah senjata. Apa senjata mereka? Mereka nggak punya pistol kayak bapak polisi. Mereka nggak punya tank kayak bapak-bapak tentara gitu. Mereka punyanya senjata ini. Apa namanya? Ini namanya adalah gada dan tongkat. Apa sih fungsinya gada dan tongkat ini? Kalau gada fungsinya adalah ketika ada binatang buas. Jadi untuk mereka takut-takuti, lalu kalau binatang itu hendak menerkam dombanya, itu dipukul supaya dia kabur menjauh. Lalu kalau tongkat fungsinya untuk apa? Tongkat adalah ketika ada domba yang mau jatuh atau domba yang keluar jalan, diarahkan agar kembali. Nah, seperti gambar demikian. Lalu kita masuk ke sebuah ditarik lagi untuk memaknai Tuhan sebagai gembala yang baik.
Nah, Tuhan itu adalah gembala kita loh. Emang iya? Iya, karena pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi anak-anak juga bisa diajak untuk membaca. Karena kan kelas 1 sampai kelas 3 sudah bisa membaca. Jadi bisa diajak untuk membaca bersama Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Lalu sebagai penutup, ajak anak untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu menolong dan memeliharanya. Jadi anak selalu percaya kepada Tuhan yang menolong dan memelihara hidupnya. Setelah mereka menyadari bahwa Tuhan itu selalu menolong, maka anak akan timbul kepercayaan. Gimana cara menyadarinya? Kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat kepada kehidupannya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dekat adik-adik. Dia selalu menjaga adik-adik semua, menuntun adik-adik dan tidak membiarkan adik-adik sendirian. Contohnya apa? Contohnya adalah Tuhan ini selalu memberikan adik-adik makanan dan minuman setiap hari, memberkati pekerjaan papa, mama, sehingga bisa punya rumah yang nyaman, bisa tidur di tempat tidur, ketika malam hujan tidak kehujanan, lalu bisa punya makanan, adik-adik bisa makan dengan kenyang, bisa minum, lalu adik-adik juga bisa sekolah. Nah, itu juga bisa diarahkan untuk menyadari penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui kehidupan-kehidupan yang terlihatnya biasa, tapi itu perlu disadari untuk anak-anak. Lalu kemudian Tuhan juga hadir ketika adik-adik sedang sedih, sedang dalam kesulitan, sedang dalam kebingungan, adik-adik datang kepada Tuhan, Tuhan hadir loh, menghibur adik-adik. Nah, yuk kita katakan bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, lalu kakak-kakak sebagai penutup, kita bisa menyampaikan ini. Tuhan selalu memelihara dan menolong kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Apakah adik-adik percaya akan hal itu? Nah, itu sebagai cerita yang pertama. Jadi untuk metode yang pertama, kita dapat menyampaikan cerita dengan gambar dan diawali dengan games tadi. Gamesnya games menggunakan flashcard yang tadi. Lalu kita masuk ke metode bercerita yang kedua, ini agak lebih sulit. Ini adalah mengundang narasumber. Siapakah narasumber yang bisa kakak-kakak undang? Metode kedua, ini urutan ceritanya kira-kira hampir sama, cuman agak berbeda di bagian awal dan pertengahan. Lalu ada juga alur yang sedikit diubah. Nah, lalu kemudian yang metode yang kedua. Metode kedua, kita akan mengundang narasumber. Jadi, kakak-kakak ini tidak akan bercerita sendirian, melainkan akan ada kakak lain, jadi GSM yang lain yang menemani kakak-kakak yang akan bercerita, dan seakan-akan menjadi seorang gembala yang dimintai cerita sebagai narasumber. Nah, lalu sebagai pembukaan, ini kita bisa undang kakak tersebut. Jadi jelaskan, adik-adik kelas kita hari ini spesial, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat hebat, dia memiliki pekerjaan yang sangat hebat. Nah, setelah itu kakak yang menjadi gembala akan datang gitu. Nah, lalu kemudian sebagai pembuka atau sebelum kakak-kakak undang pembicara itu atau narasumber, sebagai sapa juga boleh. Misalnya bisa ditanya, profesi apa aja sih yang kamu ketahui gitu. Ini bisa pakai annotate kakak-kakak, kalau annotate-nya kakak-kakak di off kan, bisa juga langsung edit di PowerPoint-nya. Jadi langsung ditulis apa sih profesi apa aja yang kamu tahu, polisi, terus guru. Nah, jadi bebas saja kakak-kakak mau menggunakan annotate atau mau menggunakan langsung diedit di PowerPoint-nya. Lalu kemudian tanya, profesi apa yang terkenal hebat pada masa lalu? Jadi ini kan udah mulai bingung nih, profesi apa nih? Mereka akan punya profesi kebanggaan mereka masing-masing, karena untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 itu, mereka akan mengagumi profesi tertentu. Mereka, tentara itu paling keren, Kak. Nah, dokter itu paling keren, Kak.
atau pemadam kebakaran itu paling keren kan. Jadi ini bisa diajak. Lalu kemudian ada masa lalu, ada sebuah profesi yang sangat terkenal, hebat. Jadi baru mulai datang kakak-kakaknya yang jadi gembala. Nah, ini dia paling hebat adalah, coba kenalkan kakak siapa, apa profesi kakak. Ini bisa dimulai sebuah dialog. Saya adalah gembala. Dulu memang profesi saya paling hebat, paling keren. Ya, kita nggak percaya kalau kakak ini paling hebat. Mau nggak kakak kita tantang? Jadi gembalanya agak sedikit agak sedikit berani gitu. Iya, boleh silahkan tantang saya apa saja tentang gembala. Saya pasti tahu. Nah, baru dibilang, biasanya gembala itu kenal nama-nama dombanya. Nah, coba kakak tebak siapa saja nama domba ini. Nah, sebelumnya kakak yang jadi gembala harus menghafal atau dia punya contekan dalam tanda kutip terkait nama-namanya. Siapa nama gembala yang ini, Kak? Oh, namanya itu Bon. Benar. Oh, benar adik-adik, namanya Bon. Lalu yang tengah namanya siapa, Kak? Namanya Imut. Nah, benar, adik-adik namanya. Kenapa Kak namanya Imut? Soalnya dia paling imut. Ya, jadi bisa improvisasi, bisa dikembangkan ceritanya. Lalu kemudian, yang ini Kak, siapa namanya? Oh, namanya Kuskus. Kenapa Kak namanya Kuskus? Jadi bisa dikembangkan. Lalu kemudian, ya kita bisa nebak banyak gambar. Ini siapa? Cantik. Kenapa? Karena dia gembala wanita perempuan. Karena dia domba wanita perempuan. Nah, ini kenapa namanya tanduk? Karena dia punya tanduk yang lucu. Dia kenapa nama telinga panjang? Soalnya telinga dia paling panjang sendiri, beda sama yang lain. Nah, jadi gini, oke. Nah, lalu, nih, terakhir Kak, tebak-tebakannya, pasti kakak nggak tahu. Apa namanya ini? Apa nama benda-benda ini? Kalau itu saya tahu namanya apa. Namanya itu adalah gada dan tongkat. Nah, ini baru masuk ke dalam cerita. Kamu tahu nggak gada dan tongkat itu? Gada itu kalau saya gunakan buat pukul binatang buas, buat nakut-nakutin binatang buas yang mau nerkam si Imut, yang mau nerkam si Kuskus. Nah, gitu. Lalu kemudian kalau tongkat itu buat saya narik si cantik kalau dia mulai bandel keluar jalannya, atau ketika si Bon mulai nyangkut di lembah-lembah, jadi saya tarik. Nah, jadi bisa diceritakan bagaimana gembala itu hadir sebagai narasumber yang memberikan pengalamannya secara real, secara nyata. Setelah itu, baru ini masuk ke gambar seperti yang tadi dijelaskan bahwa, ya kalau pagi kan saya bawa dia keluar, kandang semua buat cari padang rumput yang hijau supaya mereka bisa makan. Setelah malam saya bawa mereka pulang. Ini sama seperti yang tadi, dilanjut ke pemaknaan bahwa Tuhan adalah gembala kita, ajak baca Alkitabnya, lalu penutup lagi menyadari bahwa Tuhan menolong kita dalam hal-hal sederhana yang kita nikmati sehari-hari, lalu kemudian Tuhan juga menghibur kita, dan Tuhan adalah gembala kita yang sehingga kita tak akan kekurangan. Nah, kira-kira kakak itu saja 2 metode bercerita yang saya bagikan untuk kelas kecil pada hari ini. Waduh, banyak yang ngobrolin saya nih ya. Kok nggak ada yang wawancara saya nih, aduh. Terima kasih Kak Windy. Kita akan... namanya pasti si tanduk ini. Iya ini. Nggak ada yang wawancara sih tadi. Kita akan dengerin untuk kelas berikutnya nih ya. Ngomong-ngomongin saya lagi nih sama Kak David ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada saat ini kita sedang membahas Mazmur 23 ayat 1-6 dengan tema Gembala yang Baik. Dan kita akan mendengarkan ide-ide penyampaian cerita untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak David dari GKI Gading Indah, tenaga tugas khusus di pelayanan anak nih ya. Ini pasti banyak ide menarik juga. Silakan Mas David. Ya. Terima kasih Pak Hendra ya. Salam jumpa juga dengan kakak-kakak. Senang berjumpa dengan kakak-kakak. Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, kakak-kakak, saya izinkan saya untuk share screen untuk yang kelas besar ini karena mereka juga mungkin sudah melihat meskipun tidak menjumpai domba dan gembala secara nyata gitu ya, mungkin mereka juga sudah lihat di televisi ataupun di YouTube ataupun juga gambar-gambar gitu ya di internet seperti itu. Nah, karena itu saya memberikan usulan untuk runtutannya terlebih dahulu begitu ya. Tujuannya kan sama ya tadi ya, anak tahu bahwa Tuhan Gembala yang baik, anak percaya bahwa Tuhan penolong dan pemelihara begitu. Untuk memahami bahwa Tuhan menjadi penolong mereka dan juga yang memelihara mereka, maka kita nanti akan memberikan aplikasi yang yang benar-benar mencoba untuk mendaratkan di hati anak-anak seperti itu. Nah, ini runtutan ceritanya gitu. Yang pertama kita akan sama ya seperti yang kelas-kelas yang lain, kita ngomongin soal domba dan gembala dulu seperti itu. Nah, terus setelah itu baru kita menekankan satu poin bahwa domba-domba itu rapuh gitu kan ya, dan seringkali itu banyak ancaman di situ, baik itu binatang buas ataupun malah pencuri seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah menyadari bagaimana gembala baik itu menolong gitu ya. Saat ada ancaman-ancaman itu gembala yang baik itu menolong, bahkan memelihara dengan menjagai, terus kemudian membawa mereka ke padang rumput yang hijau, menuntun mereka ke air yang tenang seperti itu. Nah, terus kemudian menjelaskan soal gembala baik kita itu Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya adalah kita akan memberikan dorongan supaya mereka selalu percaya pada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, setelah itu mereka pun juga diundang untuk bahwa mereka juga bisa kok gitu kan ya menolong gitu ya, menolong sesama mereka gitu ya, sama seperti Tuhan yang menolong gembala yang tersesat gitu ya, yang saat tersesat dicari gitu kan ya, pada waktu terluka diobati gitu ya, dan kita pun juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk membalut yang terluka seperti itu gitu. Nah, gimana caranya itu gitu ya, nanti kita akan bicara soal penutupan dengan aktivitas Band-Aid prayer begitu ya. Nah, untuk awal untuk bercerita soal domba dan gembala itu, memperkenalkan domba dan gembala, saya ada 3 usulan seperti itu. Yang pertama dengan menggunakan video domba yang mengenal gembalanya gitu ya, bahwa memang benar gitu ya, domba-domba itu kalau misalnya dipanggil oleh orang lain gitu kan, orang yang bukan gembalanya gitu, dia nggak merespon, tapi begitu si dombanya gitu kan, gembalanya gitu langsung datang seperti nanti saya tunjukin gitu. Terus yang kedua dengan menggunakan yaitu mengundang sama seperti tadi Kak Windy gitu ya, mengundang secara Zoom seorang peternak kambing gitu kan ya itu. Nah, mungkin kita punya kenalan di desa mana gitu kan, sekarang bisa pakai handphone gitu kan. Nah, kita langsung itu, saya punya kenalan di Ngaduman gitu ya, di Salatiga sana gitu. Nah, di situ banyak ini pelihara, tapi peliharanya banyaknya babi gitu kan. Seperti itu kan, desa Kristen soalnya seperti itu. Nah, kita bisa ajak ngobrol-ngobrol salah satu bapak itu begitu yang kita kenal.
sehingga anak-anak juga mengenal, bahkan mungkin handphonenya itu bisa dibawa, bisa ditunjuk-tunjukin gitu kan ya dombanya, itu juga menarik seperti itu. Apalagi kalau kita menggunakan Zoom, kan biasanya kalau Zoom kita ya jam 9 gitu ya, jam 9, jam 10 gitu kan pagi, jadi kemungkinan bapaknya itu sudah maksudnya ada di kandangnya atau lagi bersama dengan dombanya atau kambingnya itu, seperti itu. Nah, terus dengan yang ketiga, dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk mencari gitu ya, apa ciri-ciri seorang gembala yang baik begitu. Jadi mereka yang mencari sendiri seperti itu, karena kan sudah besar-besar, jadi diskusilah mereka nanti seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama gitu ya, pembuka yang pertama ya ini. Ini ada nanti videonya saya juga sertakan juga di Google Drive kita ya, seperti itu. Nah, ini percobaan orang pertama itu bukan gembalanya. Gitu. One more time. Nggak respon, nggak bergerak. Terus yang kedua, harus cika-cika gitu katanya. Nah, ini kalau ini pengembalanya. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Langsung pada berdatangan. Oh my God. This is high. Oh my God, this is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Nah, itu gembalanya ya. Nah, sampai sini, terus nanti kita akan masuk ke penjelasan domba gitu kan ya. Ini kenapa kok bisa sampai dombanya mengenali suaranya? Karena itu si gembala itu sering selalu mendampingi sang domba-dombanya dekat gitu kan ya, bukan hanya dia tahu enggak, tapi kenal dekat seperti itu, sehingga dia tahu suara gembalanya, bahkan yang si gembalanya pun tahu setiap domba-dombanya dan seterusnya, seperti itu ya kakak-kakak. Itu terus kemudian yang berikutnya kita kalau menggunakan yang narasumber yang seperti tadi ya, yang setelah saya jelaskan itu. Jadi kita mengundang dari peternak ataupun siapapun yang kita kenal seperti itu. Atau tadi juga bisa tuh ya, seperti Kak Windy. Jadi si GSM-nya jadi gembala, pura-puranya jadi gembala seperti itu. Nanti kita akan bilang bahwa kita akan mengundang seorang narasumber gitu kan. Nah, kalau kelas besar, kalau kakak gurunya jadi gembala agaknya ini ya, nanti garing nanti gitu kan ya. Kalau kelas kecil masih oke lah gitu ya, pasti oh iya ya percaya aja. Kalau kelas besar gitu ya, ini kakaknya ini udahlah gitu kan. Jadi kita harus mendatangkan ataupun ya minimal peternak gitu kan ya, peternak yang tahu tentang ngangon ataupun memelihara kambing seperti itu, sehingga dia bisa bercerita begitu. Itu. Terus yang ketiga itu, nah ini kita berikan, oke, coba sekarang dibagi kelompok gitu ya di break room, terus kemudian kamu tuliskan gitu ya ciri-ciri seorang gembala menurut dua bacaan ini gitu ya, Mazmur 23 ayat 1-4 dan Yohanes 10 ayat 11-16 begitu. Nanti mereka cari apa ciri-cirinya, terus kemudian kita tulis
bersama-sama. Ciri-cirinya apa? Oh, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya untuk menjaga dan melindunginya. Gembala itu mengenal setiap dombanya. Gembala yang baik membawa dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, menuntun agar dombanya tahu arah jalan, melindungi dari ancaman yang jahat, pencuri, binatang buas, dan lain-lain. Mencari yang hilang, mengobati yang luka, membawa kembali. Gembala itu mengasihi domba-dombanya. Nah, siapakah gembala kita yang mengasihi kita? Wah, terus kemudian kita memperkenalkan Yesus gitu ya, yang menjagai kita, memelihara kita seperti itu, begitu. Itu. Nah, terus setelah kita menjelaskan sesuai runtutan tadi itu, kakak-kakak, di akhir yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengajak mereka juga untuk istilahnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengobati yang luka gitu kan ya, untuk membalut yang terluka seperti itu. Nah ini. Jadi aplikasinya, aktivitasnya kok aplikasi. Aktivitasnya itu Band-Aid prayer. Nah, gembala yang baik saat dombanya tersesat dan terluka, dia mencari dan menolongnya. Bahkan mengobati domba itu hingga pulih. Kita pun dapat juga dipakai Tuhan untuk menolong teman kita yang terluka. Seperti dalam cerita Band-Aid. Nah, saya itu terinspirasi cerita di buku ini gitu kan ya. Nah, hadiah yang terindah, gitu ya, chicken soup seperti itu. Nah, ini ada di salah satu buku ceritanya itu ini tindakan kebaikan untuk hati yang luka gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa menceritakan gitu kan ya cerita itu kepada anak-anak ataupun menunjukkan bukunya seperti itu. Itu secara singkat ceritanya itu ada anak yang anak umur 5 tahun ke bawah begitu kan ya. Dia bertetanggaan dengan salah satu teman yang salah satu tetangganya itu punya anak juga yang sebaya gitu kan. Nah, tapi satu kali mereka tidak melihat si teman itu gitu. Terus si anak itu tanya kenapa si A itu kok nggak sudah jarang kelihatan, saya jarang bermain dengan dia gitu. Terus kata si ibunya si B, iya soalnya si A itu lagi sakit gitu ya. Oh ya, oke gitu. Nah, terus kemudian tidak lama kemudian dalam beberapa bulan gitu ya, dalam beberapa bulan gitu kan tidak kunjung juga tiba. Terus si orang tua si A itu gitu kan tiba-tiba terlihat, tapi wajahnya itu sedih begitu. Wajahnya itu sedih banget gitu. Terus kemudian si anaknya si B ini tanya lagi sama mamanya, kenapa kok si tante A itu sedih gitu ya? Terus kemudian si mamanya bilang, iya hatinya lagi terluka. Soalnya si A sudah pergi jauh seperti itu. Si A itu nggak taunya kena kanker dan meninggal seperti itu. Nah kemudian, oh ya. Sore hari itu si B itu datang ke rumah tante itu, ketok-ketok. Terus kemudian si tante itu buka. Terus kemudian dia bilang, loh, oh si A sudah tidak ada lagi di sini gitu. Oh enggak kok tante, saya cari tante, kata mama tante hatinya lagi terluka gitu. Terus kemudian dia berikan satu benda gitu kan ya, yang biasa dia pakai gitu kan ya. Nah terus pada waktu lihat benda itu, si tantenya ini gitu kan ya jadi sangat terharu gitu ya. Benda itu apa gitu? Itu Band-Aid gitu ya. Dia bilang kalau aku jatuh gitu ya supaya cepat sembuh, mama kasih Band-Aid ini gitu. Nah karena kata mama hati tante terluka, ini ada Band-Aid dari aku, langsung dipeluk itu si anak itu gitu. Jadi disembuhkan lewat itu. Nah dari cerita itu gitu ya kita kita akan melakukan satu aktivitas gitu ya, bagaimana kita bisa saling memulihkan lewat doa gitu dan sharing. Nah, nanti setiap anak harus pegang satu Band-Aid sama satu spidol hitam. Seperti itu. Terus kemudian nanti kita juga bisa buka aplikasi Wheel of Name. Nah, ini sudah saya kasih itunya, contohnya tinggal diklik aja di situ. Nanti kakak-kakak langsung menuju ke sana. Gitu. Terus tuliskan dalam private chat gitu ya, satu kata keyword yang mewakili kekhawatiranmu atau kerinduanmu atas keluargamu gitu ya. Misalnya aku pingin papa mama tidak bertengkar, ya, jadi ditulis aja cuma bertengkar gitu. Nah, keywordnya itu ditulis secara private ke siapa? Ke gurunya gitu.
Nah, nanti gurunya yang ngumpulin semuanya ke guru sekolah minggunya. Terus nanti misalnya contoh yang lain, aku sering dibully teman, itu tulis aja cuma bully gitu kan ke gurunya. Setelah itu kata kunci itu akan ditulis di wheel of name gitu kan ya. Nanti tinggal dicatat aja di situ gitu kan ya. Sakit atau apa semuanya seperti itu. Nah, itu jadi bentuknya seperti ini nantinya kakak-kakak. Ini saya klik dulu. Nah, ini keluarga, bully, sakit gitu ya, studi, pilih kasih, bertengkar seperti itu. Nanti ininya bisa kakak-kakak rubah begitu sesuai dengan keyword yang masuk dari anak-anak itu seperti itu. Apa yang mau didoakan gitu, apa yang menjadi pergumulanmu, tulis ke kakak gitu ya, terus tulis secara private, terus ditulislah di sini gitu. Nah, nanti kakak-kakak setelah mereka masukin semuanya, setelah kita masukin semuanya, terus kita akan putar tuh di spin gitu kan ya. Nah, di spin misalnya nanti ini untuk Pak Hendra ya gitu ya. Untuk Pak Hendra akan mendoakan yang pergumulan ini. Wah, bully gitu kan ya. Nah, coba sekarang yang tadi menulis yang bully siapa gitu. Nah, misalnya yang menulis yang bully misalnya Kak Santi gitu ya. Oh, saya Kak gitu. Saya kenapa? Iya, saya ini kalau di sekolah seringkali dibully begitu. Oh, jadi dipancing untuk bersharing kenapa. Nah, jadi Pak Hendra nanti oke. Nah, tulisan bully ditulis di band-aid yang Kak Hendra sudah pegang sama spidol itu ditulis di situ gitu ya. Bully begitu seperti itu. Sampai semuanya sudah sharing begitu kan. Setelah selesai kita akan kita mau mendoakan teman-teman kita itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita tempel band-aid kita gitu ya. Jadi setelah ditulis semuanya sudah sharing, terus ditempel. Mau ditempel di tangan boleh, di jidat boleh gitu ya, dimanapun gitu ya. Setiap kali kita melihat ataupun kita merasakan band-aid itu, kita diingatkan bahwa ada seorang teman yang perlu dibulikan dalam doa-doa kita. Jadi setiap kali melihat itu, kau doakanlah temanmu itu. Misalnya tadi dibully, oh iya ya, ini waktu itu Pak Hendra Kak Santi cerita bahwa dia sering dibully ya, aku akan mendoakan gitu. Jadi diajak anak-anak juga memulihkan dan ikut mendoakan teman-temannya seperti itu ya. Nah, tiap orang akan punya gilirannya menerima putaran. Jika engkau dapat satu kata, bacakan dan merasa menuliskan kata itu, silakan men-sharingkan apa maksudnya. Setelah men-sharingkan, kemudian doakan sama-sama band-aid atau pergumulan teman itu. Jadi terus berdoalah di situ, terus kemudian itu menjadi satu bentuk bahwa bagaimana Tuhan juga memelihara setiap anak-anaknya, bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan anak-anak juga seperti itu. Jadi bisa saling mendoakan pergumulan dari rekan-rekannya seperti itu. Nah, ayat hafalannya yang tadi ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus ada pujiannya, usulan pujiannya ya dari KJ 407, Tuhan gembala kami, atau juga KJ 415, gembala baik bersuling nan merdu begitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Kak Hendra. Terima kasih Mas David atas masukan dan ide ini yang baik ya. Mungkin dari seluruh kakak-kakak yang ada di persiapan ini, ada yang mau menambahkan untuk setiap kelas? Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Biar makin kaya nih ya. Oke, kayaknya nggak ada. Harus dipikir. Itu ide nggak harus dipikir dulu. Oke, ini dari ide-ide aja udah banyak ya. Kalau disampaikan oleh Kak Esther di kelas Batita Balita, tapi kalau ada modifikasi yang bisa disesuaikan untuk kelas lain, saya pikir itu juga bisa digunakan ya. Untuk kelas yang lainnya juga, yang terpenting kita harus mempertimbangkan perkembangan usianya anak dan penangkapan-penangkapannya, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, terima kasih untuk Kak Esther, Kak Windy, dan juga Kak David yang memberikan banyak sekali ide untuk kita sama-sama memakainya pada pelayanan kita pada bahan Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Terima kasih juga untuk Pendeta Santi yang menggali firman Tuhan untuk kita mendapatkan pesan apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak. Kakak-kakak, selamat untuk mengolahnya menjadi bagian yang lebih menarik tentunya untuk bisa kita gunakan di
kelas pelayanan kita. Kita akan tutup program kita akan menutupnya di dalam doa. Saya boleh mengundang Pendeta Santi untuk menutup dalam doa? Ya, mari bersama kita berdoa. Tuhan kami, Gembala kami yang sangat baik. Terima kasih Engkau boleh memimpin persiapan guru sekolah minggu kami pada saat ini. Tolong setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mewartakan kasih Tuhan, firman Tuhan kepada adik-adik kami, agar kiranya mereka boleh ditolong melalui program kami, dan adik-adik kami juga boleh semakin mengenal Tuhan yang sangat baik, yang menuntun kami, yang mencukupkan kebutuhan kami, yang memelihara kami dan menyelamatkan kami. Kami berdoa, Engkau boleh kiranya memberkati anak-anak-Mu, Kak Windy, Kak David, Kak Esther, Kak Hendra. Engkau berkati pelayanan mereka dimanapun Engkau percayakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai ketemu dalam program yang serupa pada minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.